Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saada. NIM 202311000027. Saya akan menjelaskan tentang kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk menunjukkan bagaimana suatu perusahaan berdasarkan proses produksinya menetapkan kombinasi jumlah setiap jenis barang yang dihasilkan sesuai dengan sumber daya atau kapital, tenaga kerja, bahan baku, energi, manajemen, teknologi yang dimilikinya. Jika suatu perusahaan memproduksi dua jenis barang, misalnya X dan Y, dengan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja tertentu, maka hubungan kuantitas atau kombinasi kuantitas kedua jenis barang tersebut akan membentuk kurva transformasi produk atau disebut juga sebagai kurva kemungkinan produksi. Hubungan X dan Y atau kombinasi X dan Y yang diproduksi digambarkan sebagai kurva cembung, yaitu kurva yang terbuka ke bawah mengarah ke titik nol. Ya, seperti ini gambar kurvanya. Berdasarkan gambar kurva di atas, tampak bahwa jika jumlah barang produksi X ditambah, maka jumlah produksi Y akan berkurang, dan demikian juga sebaliknya. Contohnya, suatu perusahaan melamine memproduksi dua jenis barang, yaitu piring P dan gelas G. Jika diketahui kurva transformasi produk untuk perusahaan tersebut, P kuadrat plus 3P plus 5G sama dengan 130, dan diketahui jumlah maksimum piring yang diproduksi adalah 10 unit, dan jumlah maksimum piring jika memproduksi 18 gelas sama dengan 5 unit, maka carilah satu jumlah maksimum gelas yang dapat diproduksi. Yang kedua, jumlah maksimum gelas yang diproduksi jika memproduksi 7 piring. Yang ketiga, gambarlah kurva transformasi produknya. Penyelesaiannya, nomor 1, jumlah maksimum gelas yang dapat diproduksi, yaitu produksi gelas maksimum akan tercapai bila produksi P atau piring sama dengan 0 atau tidak memproduksi, sehingga P kuadrat plus 3P plus 5G sama dengan 130. P kuadratnya 0, 3P 3 kali 0, 0, 5G sama dengan 130. G sama dengan 130 bagi 5 sama dengan 26. Jadi jumlah maksimum gelas yang diproduksi sebanyak 26 unit. Yang kedua, bila produksi piring atau P sama dengan 7, maka P kuadrat plus 3P plus 5G sama dengan 130. P kuadrat 7 kuadrat 3 kali P 3 kali 7, 5G sama dengan 130. 7 kuadrat sama dengan 49, 3 kali 7 21 plus 5G sama dengan 130. 5G sama dengan 130. 49 tambah 21 sama dengan 70, pindah ruas dikurang min 70, jadi 5G sama dengan 130 dikurangi 70, 5G sama dengan 60, G sama dengan 60 dibagi 5, jadi G sama dengan 12. Maka maksimum gelas yang diproduksi jika piring sama dengan 7 adalah 12 unit. G-nya 12 unit. Gambar kurvanya seperti ini. Dimana jika diketahui jumlah maksimum piring 10, maka di kurva piring ini 10 dan jumlah maksimum gelasnya 26. Dan jika diproduksi 18 gelas, maka produksi piringnya adalah 5. Dan jika produksi
Dan jika produksi piringnya 7, maka D-nya sama dengan 12. Selanjutnya, model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah N sama dengan A per X pangkat B, di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu pada umumnya berkisar 1,5, kecuali ditentukan lain. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk rentang 0 kurang dari N kurang dari A dan 0. Karena model ini diterapkan secara universal, variabel pendapatan X dinyatakan dalam mata uang yang umum digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, yakni dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus di Indonesia, pendapatan dalam rupiah harus dikonversikan dulu dalam satuan US dollar. Ini adalah contoh kurvanya, di mana N sama dengan A per X pangkat B. A adalah populasi total, B parameter populasi, X batas pendapatan tertentu, dan N bagian dari populasi yang berpendapatan melebihi. Contoh hukum Pareto tentang penghasilan dari sekelompok orang adalah N sama dengan 248 10 pangkat 10 per X 3 per 2. X sama dengan penghasilan atau satuan dalam rupiah. N banyaknya individu. Pertanyaannya, berapa orangkah yang berpenghasilan di atas 1 juta rupiah? Dan berapa orangkah yang berpenghasilan antara 6.400 dan 10.000? Berapa penghasilan terendah dari 10 orang yang berpenghasilan tertinggi? Penyelesaiannya, yang pertama, banyaknya orang yang berpenghasilan di atas 1 juta rupiah, di mana X sama dengan 10 pangkat 6. Jadi N sama dengan 248. Masukkan rumusnya N 248 10 pangkat 10 X pangkat 3 per 2 diganti 10 pangkat 6 dalam kurung 10 pangkat 6 pangkat 3 per 2. Jadi sama dengan 248 10 pangkat 10, pangkatnya kita kalikan 6 pangkat 6 kali 3 per 2 sama dengan pangkat 9, berarti 10 pangkat 9 sama dengan 2480. Jadi yang berpenghasilan di atas 1 juta rupiah sebanyak 2480 orang. Yang B, banyak orang yang berpenghasilan di atas Rp 6400, di mana N 248 10 pangkat 10 per 6400 pangkat 3 per 2 sama dengan 248 10 pangkat 10. 648 kita pecah menjadi 8 pangkat 2 dan 10 pangkat 2, di mana 8 pangkat 2 64, 10 pangkat 2 100, dan 64 kali 100 6400 hasil dari ini. Maka 8 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 per 2. Jadi 248 10 pangkat 10 sama dengan 512 kali 10 pangkat 3 sama dengan 4843 750. Jumlah yang berpenghasilan di atas 10.000 yaitu 248 10 pangkat 10 sama dengan 10 pangkat 4 pangkat 3 per 2 sama dengan 248 10 pangkat 10. Pangkatnya kita kalikan lagi, jadi 10 pangkat 6 sama dengan 248 10 pangkat 4. Pangkat 4 diperoleh dari pangkat 10 dikurangi pangkat 6, jadi 248 10 pangkat 4 sama dengan 2.480.000.
terkecil dari jumlah berpenghasilan 6.400 dikurangi dengan yang berpenghasilan 10.000. Jadi hasilnya 2,363,750 orang. Yang C, N sama dengan 10. Jadi N 248 10 pangkat 10 per X 3 per pangkat 3 per 2. N nya 10, 248 kali 10 pangkat 10 X 3 per 2. X 3 per 2 sama dengan 248 10 pangkat 9 sama dengan 3 pangkat 2 akar 248 10 pangkat 9 sama dengan 248 10 pangkat 9 sama dengan 248 10 pangkat 9 2 per 3. Jadi 8 per 3 kali 10 pangkat 9 2 per 3. 8 per 2 8 pangkat 2 kali 10 pangkat 6 sama dengan 64 kali 10 pangkat 6. Jadi penghasilan terendah dari 10 orang yang berpenghasilan tertinggi adalah 64 kali 10 pangkat 6 atau 64 juta rupiah. Model bunga majemuk. Besarnya modal yang dibungakan tergantung dari waktu lamanya modal dibungakan asal tingkat bunga konstan. Jika modal pokok sebesarnya K0 dibungakan K kali per tahun dengan bunga sebesar 100 R% atau R per tahun, maka setelah N tahun modal tersebut akan menjadi KN sama dengan KO 1 plus R per K pangkat NK. Apabila K sangat besar, yaitu K kontinu, maksudnya bunga yang dibayarkan secara kontinu atau bunga ditambahkan terus-menerus terhadap modal, maka persamaan di atas akan menjadi KN sama dengan KO kali E pangkat RK. Dengan keterangannya, KO adalah modal awal atau besar modal pada tahun yang ke-0. KN modal akhir atau besar modal pada tahun yang ke-N. E adalah bilangan basis dalam logaritma natural. E biasanya sama dengan 2,718. K kelipatan bunga yang dibayar per tahun. N yaitu waktu lamanya modal pokok dibungakan. Dan R adalah besarnya bunga per tahun. Jika fungsi KN sama dengan KOE pangkat RN, dibuatnya grafiknya secara umum bentuknya sebagai berikut, sebagai gambar ini. Seseorang menabung uang sebesar, contohnya seseorang menabung uang sebesar 4 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun. Berapakah jumlah uangnya atau pokok tabungan plus bunga setelah 10 tahun bila bunga dibayarkan sekali setahun? Jadi penyelesaiannya, bunga dibayarkan sekali setahun berarti K sama dengan 1, KO nya 4 juta, N 10 juta, R nya 5% atau 5% disederhanakan 0,05. Yang ditanyakan adalah KN. KN sama dengan KO 1 plus RK pangkat NK 4, KO nya 4, 1 plus 1 kali pangkat NK nya 1 kali 10, 4 sama dengan 4 dalam kurung 1 plus 0,05 dalam kurung pangkat 10 sama dengan 4x 4 kali dalam kurung 1,05 tutup kurung pangkat 10. Jadi KN sama dengan 6,515785. Ini dihitung menggunakan kalkulator. Jadi jumlah uang yang diterima setelah 10 tahun sebanyak 6,515785 juta rupiah. Model pertumbuhan penduduk. Bila penduduk suatu negara atau daerah pada suatu
saat P0 mengalami pertumbuhan sebesar 100 R% per tahun atau R per tahun, maka setelah T tahun jumlah penduduknya menjadi PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R dalam tutup kurung pangkat T. Bagi suatu negara atau daerah dengan jumlah penduduk yang besar, maka pertumbuhan penduduk berlangsung hampir kontinu. Maka jumlah penduduk setelah T tahun menjadi PT sama dengan P0 kali E pangkat R kali T. Misalnya R plus 1 pada persamaan 6,4 tadi sama dengan R, yaitu R plus 1 sama dengan R, maka persamaan 6.4 di atas dapat dinyatakan sebagai PT sama dengan PO R pangkat T. Keterangannya, PT yaitu jumlah penduduk pada tahun yang ke-T. PO-nya jumlah penduduk pada tahun awal yaitu tahun yang ke-0. R tingkat pertumbuhan, R sama dengan R plus 1 sama dengan tingkat pertumbuhan ditambah 1. Teoritis organisasi yang menyatakan bahwa fungsi PT sama dengan PO R pangkat T dapat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan awal suatu perusahaan yang tumbuh dengan pesat. Jika fungsi PT sama dengan PO R pangkat T, maka grafiknya secara umum bentuknya sebagai berikut. Contohnya, pada tahun 1981 penduduk sebuah kota adalah 629.039 jiwa, sedangkan pada tahun 1986 jumlah penduduknya adalah 771.186 jiwa. Pertanyaannya, berapa tingkat pertumbuhan penduduk kota tersebut? Yang kedua, perkiraan jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 1990. Penyelesaiannya yaitu persoalan di atas dapat diselesaikan melalui sifat-sifat logaritma walam A. PO sama dengan 629.039, PT 771.186, T-nya 5 karena jarak dari 1981 sampai 956 adalah 5 tahun, dan yang ditanya adalah R. PT sama dengan PO 1 plus R pangkat T. Log PT sama dengan log PO 1 plus R pangkat T. Log PT sama dengan log PO plus log 1 plus R pangkat T. Log PT sama dengan log PO plus T log 1 plus R. Log 771.186 plus log 629.039, T-nya 5 log 1 plus R. Jadi log 771.186 adalah 5,8872 sama dengan 57987 plus 5 log 1 plus R. 5 log 1 plus R sama dengan 5,8872 dikurangi 57987 sama dengan 0,0885. Log 1 plus R sama dengan 0,0885 dibagi 5, jadi 0,0177. 1 plus R sama dengan 1,0415. R sama dengan 1,0415 dikurangi 1 berarti 0,0415 sama dengan 4,15%. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk kota tersebut per tahunnya adalah 4,15%. Yang ke B, dari tahun 1981 sampai 1996. Ini berarti T-nya sama dengan 15, PO-nya 629.039, R-nya 0,0415. Yang ditanya adalah PT. PT sama dengan PO 1 plus R pangkat T. Log PT, log PO log PT sama dengan log PO dalam kurung 1 plus R pangkat T. Log PT sama dengan log PO T
log 1 plus R, jadi sama dengan log 629,039 T log 1 plus 0,0415. Log 629,039 adalah 5,7987 kali T nya 15, berarti 15 log 1 plus 0,0415 sama dengan 1,0415, jadi sama dengan 5,7987 kali 15 dalam dikali 0,0177, jadi 5,7987 kali 0,2655 sama dengan 1539554. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.